Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu semua. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Tolong doanya dipimpin Efrianto. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli Sadri wa sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dah, sebelum kita memulai pelajaran, kita baca dulu ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tolong suaranya ya dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'udduhu hifdzuhuma wa Sadaqallahul azim. Baik, hadir semua anak-anak Ibu hari ini. Hadir? Hadir. Ya, semuanya sehat. Baiklah anak-anak Ibu. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, materi kita hari ini itu mengenai perkembangan dakwah Rasulullah periode Madinah dengan tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Adapun indikatornya itu ada dua, menganalisis peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Kemudian yang kedua, menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah ke Madinah. Sebelum ini, Ibu ingatkan kita review pelajaran kita di minggu yang lalu. Ya, sebelum kita masuk kepada perkembangan dakwah Islam ya di Madinah, minggu yang lalu kita sudah pernah membahas mengenai peristiwa terakhir ya, yang terakhir peristiwa-peristiwa penting ya selama periode Nabi di Mekah. Adapun peristiwa-peristiwa penting itu yang pertama ada peristiwanya apa? Dalam periode dakwah Rasulullah di Mekah. Ada yang masih ingat? Contohnya perang Badar itu, Bu, perang Uhud. Itu di Madinah itu. Ya, peristiwa-peristiwa penting. Yang pertama, Nabi pertama kali ke Habasyah, kemudian ke Taif. Ya. Kemudian adanya peristiwa tahun kesedihan. Amul Husni, meninggalnya dua orang yang sangat berjasa dalam dakwah Nabi. Siti Khadijah dan paman beliau Abu Thalib. Kemudian Isra Mi'raj. Baru ya setelah Isra Mi'raj ini ada perintah Allah untuk Nabi hijrah ke Madinah. Jadi hari ini kita akan belajar ini perkembangan dakwah Rasulullah periode Madinah.
Ya, silakan anak-anak ibu. Ibu akan lihatkan PPT-nya ya, sebab diperhatikan. Nah, baik. Ini perkembangan dakwah Rasulullah periode Madinah. Ini tujuan pembelajaran kita tadi, ya. Kemudian indikatornya ini ada 2. Hijrah Rasulullah dan sahabat ke Madinah. Kemudian menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Nah, yang akan kita bahas ini adalah indikator yang pertama, hijrah Rasulullah. Pernah mendengar kata hijrah? Pernah, Bu. Pernah. Kira-kira menurut Rika, apa itu hijrah? Hijrah itu berpindah tempat, Bu. Berpindah tempat, ya. Nah, sepertinya ini ya, Ibu akan jelaskan hijrah itu memiliki 2 pengertian. Hijrah asal katanya hajara, artinya meninggalkan atau menjauhkan diri, ya, berpindah tempat ke tempat yang lebih baik, berpindah tempat secara fisik. Ya, sekarang contoh Ibu berada di Solo karena sesuatu hal lain, Ibu pindah ke Padang. Itu namanya dengan hijrah, Ya. perpindahan tempat. Itu yang kedua, secara maknawi, perubahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Ini keadaan secara ini ya, maknawinya bukan secara tempat. Contoh, kita sering mengenal kata hijrah ini bukan perpindahan tempat saja. Dia sudah berhijrah. Dulu dia tidak berjilbab, kemudian dia memakai jilbab, itu juga bisa dikatakan hijrah, tapi hijrahnya secara maknawi, ya, perubahan kondisi ya yang lebih baik, perubahan itu ya yang dikatakan dengan hijrah. Kemudian sebab-sebab Nabi hijrah ke Madinah, ya, sebagai tujuan dakwahnya. Kenapa Nabi tidak memilih daerah lain? Padahal di dekat Mekah banyak daerah-daerah lain. Tetapi kenapa Muhammad Nabi kita memilih Madinah? Itu alasannya yang pertama karena Madinah itu adalah tempat yang paling dekat dengan Mekah. Ya. Kemudian sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Muhammad ini sudah memiliki hubungan baik dengan penduduk Mekah. Karena kakek beliau, Abdul Thalib itu istrinya adalah orang Yastrib. Dan ayah beliau pun dimakamkan di Madinah. Ya, kemudian penduduk Madinah itu juga dikenal sebagai orang yang berbudi pekerti yang baik. Ya, berbudi pekerti yang baik. Kemudian bagi diri Nabi sendiri, hijrah itu keharusan, kewajiban, karena sudah Allah yang memerintahkan. Perlu anak-anak ibu ketahui, Madinah ini sebelum Islam bukan Madinah namanya, tapi Yastrib ya, Yastrib. Lanjut, kemudian kronologis hijrah Rasulullah ke Madinah. Ini adalah rangkaian peristiwa Nabi hijrah, di mana Nabi mulai meninggalkan kota Mekah. Mulai Nabi keluar dari rumah beliau karena tidak sanggup lagi Nabi untuk bertahan di Mekah. Karena hijrah ini adalah sudah dimulai dulu oleh para pengikut Nabi. Ya, istilahnya Nabi termasuklah orang yang terakhir walaupun nanti ada beberapa sahabat yang masih tinggal di Makkah. Karena sudah ada terdengar bahwa Nabi akan dibunuh, tidak mungkin lagi Nabi masih bertahan di sini. Makanya pada malam hari Nabi meninggalkan rumahnya. Kemudian dia kemudian Nabi digantikan tempat tidurnya oleh Ali. Nabi hijrah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar Siddiq. Kemudian Nabi menempuh perjalanan selama lebih kurang 14 hari lamanya. Pernah juga Nabi berperang 3 hari di Gua Sur.
Ya, sampai Nabi di perbatasan antara Mekah dan Madinah membangun Masjid Kuba. Kemudian setelah sampai di Madinah, Nabi membangun Masjid Nabawi. Nah, itu ya kronologis. Kemudian substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Yang pertama, setelah Nabi sampai di Madinah, Nabi itu mendirikan masjid. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Yang ketiga, membangun pasar. Kemudian membuat piagam Madinah. Nah, itulah penjelasan Ibu paparan mengenai hijrahnya Rasulullah ke Madinah dan substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Sekarang Ibu bagi Ananda beberapa kelompok, 4 kelompok ya. Kelompok pertama disebut dengan kelompok hijrah, kelompok kedua disebut dengan kelompok muhajirin, yang ketiga kelompok ansor, yang keempat adalah kelompok Madinah ya, kelompok Madinah. Jadi masing-masing Ananda ini membahas kira-kira yang kelompok hijrah membahas mengenai kenapa Nabi hijrah ke Madinah. Ya, kemudian kelompok yang kedua sebab Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ya, setelah ini silakan Ananda berdiskusi. Kemudian kita akan presentasikan. Cukup 1 orang, 1 kelompok saja mempresentasikan untuk hari ini. Minggu depan kita masuk ke presentasi kelompok yang kedua. Bisa? Bisa, Bu. Insya Ya, Allah. bisa. Ibu kasih waktu ya untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Dah, silahkan. Ada yang bisa tampil untuk penampilan pertama? Saya, Bu. Ya, silahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok hijrah. Nah, Ya. di kelompok hijrah kami membahas tentang sebab Rasulullah memilih Madinah sebagai tujuan dakwah Islam. Nah, Madinah adalah karena yang pertama sebabnya karena Madinah adalah tempat yang paling dekat dengan Mekah. Yang kedua, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota Mekah. Kemudian yang ketiga, penduduk Madinah sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. Kemudian yang keempat, bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok hijrah, dikembalikan kepada Ibu. Ya, bagus. Ya, itu tadi tampilan kelompok hijrah. Ada yang mau bertanya enggak kepada kelompok hijrah? Ada tanggapan? Dari kelompok muhajirin, ansor, dan Madinah? Kalau tidak ada yang menjawab, berarti Ibu menyimpulkan bahwasanya Ananda sudah paham ya dan mengerti. Ya, sudah paham? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Ibu akan simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ya, Ibu akan simpulkan bahwasanya ada 4 substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Yang pertama itu membangun masjid, yang kedua itu mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, yang ketiga adalah membuat pasar, kemudian yang keempat adalah membuat piagam Madinah. Jadi untuk minggu depan kelompok muhajirin lagi ya yang tengah tampil. Siap kelompok muhajirin minggu depan tampil. Iya, Bu. Nanti besok, Bu. Untuk kali ini, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.